Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 12 TPSM 2. Berjumpa kembali dengan Bapak di pertemuan kedua ini atau di minggu kedua ini, masih dengan materi PSSM ya, untuk materi mengidentifikasi kerusakan sistem rem cakram dan memperbaiki komponen-komponen rem secara SOP ya. Untuk KD-nya yaitu menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik ini atau rem cakram. Kemudian pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk menyajikan video presentasi dari materi yang di minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin yaitu Bapak share atau Bapak terbitkan materinya sehingga kalian membaca. Nah, untuk di pertemuan kedua ini akan Bapak pandu atau Bapak jelaskan di materinya ya. Kemudian nanti setelah kalian mempelajari materinya ini ya, kemudian bisa kalian kerjakan tugas dari Bapak. Nanti bisa dibuka web e-learningnya, kemudian klik di kolom tugas, kemudian kalian cari tugas PSSM kelas 12 tentang kerusakan sistem rem cakram ke-1 ya. Nanti judulnya seperti itu. Tapi nanti akan Bapak terbitkan yaitu pada pukul 13.20 atau setengah 2 ya. Kemudian Bapak lanjutkan kembali untuk materi sistem rem ya, atau kerusakan sistem rem. Ini indikator pencapaian kompetensinya atau IPK ya. Diharapkan setelah kalian membaca materi ini kalian nanti dapat membongkar, mengidentifikasi kerusakan, memperbaiki dan memasang kembali sistem rem tromol, drum brake dan rem cakram disc brake pada sepeda motor. Tapi untuk materi kali ini kita masuk ke rem cakram saja dulu ya. Habis dari rem cakram nanti kalau sudah bisa baru masuk ke rem tromol. Ini secara umumnya. Kemudian tujuan instruktur khususnya yaitu kalian mengidentifikasi tadi kerusakan sistem sepeda motor, kerusakan sistem pada rem cakram, kemudian memperbaiki komponen rem cakram dengan langkah kerja yang benar ya, atau SOP yang benar. Nah, untuk identifikasi kerusakan, gangguan pada sistem rem ya, mungkin bisa kalian ikuti baca di sini. Kondisi rem seperti juga peralatan lainnya juga akan mengalami kerusakan secara perlahan-lahan. Nah, pada waktu rem masih baru atau sepeda motor masih baru, untuk menghentikan kendaraan pada suatu kecepatan, misalnya dibutuhkan jarak pengereman sejauh 10 meter sebelum sepeda motor tersebut dipakai untuk beberapa waktu lamanya, misalnya 6 bulan. Jarak pengereman akan bertambah menjadi 12-13 meter. Nah, hal ini dapat terjadi karena kondisi rem menjadi kurang, baik sebagai akibat rem semakin tidak efektif seiring dengan jarak tempuh atau waktu pemakaian kendaraan. Ya, ini secara pengetahuan umumnya ya. Nah, di sini ada tabel analisa kerusakan sistem rem sepeda motor. Gejalanya, mungkin kalian juga pernah mengalami di sepeda motor kalian atau nanti pernah melakukan servis dengan motor tetangga kamu, teman, atau saudara ya. Kerja rem yang kurang baik, ini gangguannya. Kerja rem yang kurang baik ya, rem cakram ya, kita handle sebelah kanan kita kan. Ini kerja rem kurang baik. Penyebabnya apa? Ini mungkin sepatu remnya aus ya, atau kalau rem cakram namanya pad set ya, pad rem itu dia aus ya. Permukaan kontak sepatu rem aus dan kam rem aus ya. Ini ada kemungkinan penyebabnya. Caranya bagaimana? Ya ini diganti, diperbaiki, diganti ya. Nah, kemudian rem kurang pakem ya, rem kurang pakem. Kok enggak bisa langsung berhenti Pak? Kan Pak. Nah, ini ada banyak beberapa penyebabnya. Kanvas remnya aus, sudah terlalu tipis ya. Kanvas remnya kotor, ada benda lain yang menempel atau basah. Sehingga nanti waktu kamu pembongkaran itu dibersihkan menggunakan namanya brake cleaner atau kas besok ya. Dan gerigi lengan rem tidak tepat pemasangannya. Kam remnya aus, kabel rem depannya rusak, poros peda rem terlalu longgar, sepatu rem hanya menekan sebagian saja ya. Jadi kalau memang nanti ada yang tidak tepat, maka bisa diperbaiki atau disetel atau dibersihkan. Tapi kalau kemudian sudah aus, kemudian sudah
permukaannya sudah tipis dan sebagainya, maka itu wajib dilakukan penggantian spare part. Nanti kalau bisa spare partnya itu dengan HGP ya, Honda Genuine Part ya, yang aslinya. Nah, kemudian ada lumpur atau air dalam tromol rem, ada minyak rem atau gemuk pada kanvas. Ya, ini kalau misalkan di tromol itu ada, maka dibersihkan. Ya. Kemudian suara rem berdenyit. Jadi kalau di rem itu kayak ada tikusnya, bunyi cicit cicit cicit. Nah, ini bisa sepatu remnya juga aus, ada benda asing menempel pada kanvas rem, permukaan bagian dalam tromol kasar, bos rem panelnya aus. Nah, ini bisa digantikan, dibersihkan, dan diperbaiki. Ya. Jadi berapa kilometer Pak nanti kita dalam penggantian atau pemeriksaan? Ini pemeriksaan ini juga dilaksanakan secara berkala atau servis berkala ya. Nanti setiap 1000 km sekali atau 2000 km sekali ya pemakaian. Maka itu harus dilakukan pengerjaan servis ya atau servis berkala. Nah, tapi ini khusus hanya untuk di materi sistem rem saja. Kemudian peda rem diinjak tidak terdapat tahan, sedangkan kendaraan tetap meluncur terus dan tidak berhenti. Jadi kalau peda remnya diinjak atau handle-nya di rem, itu dia tidak bisa pakem ya. Nah, maka ini ada beberapa penyebabnya ya. Tapi kalau di pembahasan ini masih ke tromol ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan juga. Ya, pada tromol terdapat air, pada sepatu rem terdapat air. Ya, jadi mungkin waktu hujan dan sebagainya itu dia ada air yang masuk ya, air hujan. Kemudian pada tromol rem atau sepatu rem terdapat minyak bantalan peluru karena hasilnya telah rusak atau pemasangannya terbalik. Jarak sepatu rem dengan tromol remnya terlalu jauh ya, jadi plat tekannya terlalu tipis. Penyetelan remnya kurang sempurna. Terus bagaimana Pak nanti solusinya? Ya, maka nanti bisa diganti, diperbaiki atau dibersihkan ya. Jadi memang pekerjaan di otomotif itu bahasa Bapak itu sama halnya bersih-bersih ya atau kora-kora. Nah, ini di pekerjaan di otomotif apapun pekerjaan nanti baik di engine kemudian di sasis ya. Jadi pasti ada komponen yang kotor maka harus dibersihkan ya. Kemudian berikutnya peda rem diinjak kendaraan dapat berhenti, tapi setelah peda rem dilepas dari injakan kendaraan berjalan berat dan berbunyi. Ini bisa bekas sepatu remnya terlepas atau patah, baut jangka penuhnya kotoran atau berkarat ya. Kemudian aksi dari tangki rem atau pedal sangat lunak dan efek pengereman sedikit sekali pada rem cakram atau disc brake ya. Nah, ini maka rem tidak disetel dengan benar. Ada kebocoran atau kekurangan minyak rem, terdapat udara pada sistem rem, selang rem rusak, kemudian silinder masternya bocor. Maka ini nanti fokus kita selain dalam pembongkaran di sistem kaliper atau di kampas remnya, maka nanti juga kita akan ada di materi praktek atau job sheet nanti, yaitu tentang proses bleeding ya. Ada proses bleeding itu adalah nantinya menghilangkan udara palsu pada minyak sistem rem ya, yang ada dapat di selang remnya. Nanti itu kita bleeding namanya ya. Nanti itu ada job sheet itu. Yang kedua adalah cara pembongkaran kampas remnya, penggantian ya. Dan ketiga adalah pembersihan di master silinder. Jadi paling enggak ada 2-3 job sheet waktu kalau nanti kita masuk di tatap muka ya. Tapi perlu kalian pahami di sini materinya. Nanti bagaimana Pak? Sama, kalau nggak diperbaiki kemudian ya diganti. Di sini ya, terdapat udara pada sistem rem, maka perbaiki atau bleeding ya. Selangnya rem rusak ya maka diganti. Silinder masternya bocor ya maka diganti ya. Termasuk nanti penggantian minyak rem itu bagaimana. Yang jelas nanti waktu kalau kita melakukan bleeding itu waktu pengurusan di master silinder atau reservoirnya itu tidak boleh sampai habis minyak remnya. Ya, nanti ada langkah-langkah kerjanya ya di pertemuan berikutnya. Kemudian peda rem diinjak, kendaraan dapat berhenti, tapi setelah peda rem dilepas dari injakan kendaraan berjalan berat dan berbunyi. Ini kita saja ya. Kemudian aksi dari tangki rem lunak, ini juga sama seperti ini. Kemudian, nah identifikasinya bagaimana Pak? Kerusakan pada rem cakram. Nah, yang pertama di sini langkah-langkahnya secara SOP yang benar. Apakah permukaan minyak sudah benar? Nah, dilihat.
permukaan minyak rem itu apakah sudah benar di reservoirnya ya. Untuk memeriksa dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, bisa kita lepaskan tutup penampung minyak silinder ya. Obengnya ada obeng plus, ini kita lepas ya. Kemudian nanti kita periksa. Kemudian masukkan jari ke dalam tabung minyak rem. Bila warnanya hitam atau terlihat kotoran sehingga terasa pada ujung jari, maka diganti. Karena nanti ada proses cara penggantian minyak rem ya. Karena juga akan berakibat pada fungsi dari sistem rem tersebut ya. Nah, yang perlu diperhatikan apabila mengganti minyak rem, nah ini perlu diperhatikan, hati-hati ya. Satu, dilarang mengganti dengan minyak rem bekas. Ini harus rem baru. Kalau kita menggunakan minyak rem itu yang DOT3 atau DOT4 ya kodenya. Kemudian jangan memakai minyak rem yang telah lama terbuka. Jangan menambah minyak rem dengan merek yang lain. Nah, misalkan kalau satu merek aja, rekomendasinya ya HGB itu ya, Honda Gen 4 ya. Kalau yang lainnya monggo silakan. Jangan melepas tutup penampung minyak rem karena minyak itu akan rusak karena oksidasi menyerap uap air. Hindari penggantian minyak rem waktu hujan atau angin. Minyak rem merusak permukaan cat. Hati ya, misalkan nanti ini jatuh ke cat bodi maka bisa mengelupas ya, maka harus segera dihapus atau diisi menggunakan air ya dan dikeringkan. Pastikan untuk mengeluarkan gelembung udara. Ini bleeding pada sistem rem setelah minyak rem. Jadi kalau kita mengganti minyak rem, kita pasti akan melakukan namanya sistem bleeding ya. Itu yang poin pertama. Identifikasi kedua, apakah sambungan pada pipa rem bocor? Nah, dicek apakah pipanya itu bocor apa tidak ya. Kemudian yang ketiga, apakah masa silindernya bocor? Kalau memang dia bocor, otomatis kamu harus melakukan periksa tutup masa silinder, buka tutupnya, periksa sambungan pipanya, terus kalipernya bocor apa tidak ya. Ini yang perlu kalian lakukan. Kemudian pemeriksaan dan perbaikannya itu langkahnya adalah periksa baut pengeluaran udara. Nah, di sini ada namanya bleed valve ya. Bleed valve apakah longgar sehingga menyebabkan kebocoran. Periksa kelonggaran sambungan antara pipa rem dan kaliper. Kencangkan kembali bila longgar. Bila masih bocor maka gantilah ring perapatnya dan kencangkanlah sekali lagi. Ini adalah cakramnya ya, disc brake-nya. Ini namanya kaliper. Ini ada part B sama part A, kanan kiri. Kemudian di sini ada seal, ada pistonnya. Nah, ini biasanya kalau dalam pembongkaran kaliper maka kita juga akan melakukan pembersihan piston. Kita berikan minyak. Biasanya kalau di dalam bengkel kita menggunakan minyak tanco itu, tabut itu untuk membersihkan ini. Biasanya kan dia karat, jadi kalau direm dia nggak bisa bergerak. Maka itu langkah-langkah identifikasinya ya. Berikutnya, apakah ada udara dalam sistem rem? Nah, ini kan misalkan ada udara, gelembung-gelembung udara, maka dia harus dilakukan bleeding tadi ya. Nanti misalkan namanya menggunakan pengurasan menggunakan alatnya adalah SST-nya adalah brake bladder ya. Kemudian keenam, handle rem terasa lemah. Nah, pasti di sini ada udara palsu, ada kebocoran sistem hidrolik, seal pistonnya kaliper bocor, kampas remnya aus, kaliper tidak bergeser dengan baik, tinggi permukaan minyak terlalu rendah, saluran minyak rem tersumbat, handle remnya bengkok ya. Ini bisa, ini kalau handle rem terasa keras, sistem remnya tersumbat, piston kaliper menyangkut atau aus tadi ya, kaliper tidak bergeser, saluran minyak rem tersumbat, handle rem bengkok. Rem menyangkut atau macet, jadi di rem dia nggak bisa, maka kanvas rem cakramnya kotor. Nah, roda tidak terpasang, kanvas rem cakram aus, cakram oleng, kaliper tidak bergeser dengan baik. Nah, itu identifikasi kerusakan sistem rem cakram. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami kalian semuanya, dan mungkin cukup sekian dari Bapak. Nanti setelah mempelajari materi ini kalian bisa mengerjakan tugas di kolom tugas di web e-learning ya. Mungkin nanti bisa soal isian atau pilihan ganda. Nanti pada pukul 1:30 akan Bapak terbitkan, dan tolong itu kalian kerjakan semua, dan nanti sebagai pengganti absensi kalian juga. Selain nanti kalian juga melakukan absensi di kolom pengumuman itu ya, yang secara umum ya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Jadi saya memperjelas penjelasan Bapak di materi yang saya Bapak share di pertemuan kemarin ya. Itu aja dari Bapak. Selamat belajar di rumah dan tetap sehat selalu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.